Selamat malam semuanya untuk sobat-sobat semua, para guru dan para pengajar di seluruh Indonesia. Salam jumpa. Hari ini saya akan memberi tutorial untuk membuat Google Classroom untuk pembelajaran daring kita ya. Caranya sangat gampang sekali. Bagaimana cara kita membuat kelas dalam Google Classroom, bagaimana kita meng-share kode Classroom, dan juga bagaimana kita menghapus kelas yang sudah tidak terpakai. Pertama kita ke browser, terserah browser Anda mau pakai Opera atau pakai Gmail, pakai Chrome atau pakai Mozilla, bebas. Pertama kita masuk di Classroom ya, silahkan Anda cari di Classroom di Google yang pertama. Setelah itu Anda login Gmailnya, jadi dia harus menggunakan akun Gmail karena produk Google Classroom ini punya Google, jadi punya Google itu berhubung dengan Gmail, jadi Anda harus punya akun Gmail. Setelah punya akun Gmail, kita masuk di Google Classroom, kita cari Classroom ya. Di sini ada Google Classroom, kita klik saja. Oke. Ini masuk di kelas saya. Kebetulan saya mengajar di SMK, jadi di sini rata-rata kelasnya kelas SMK ya. Oke, setelah ini tampilan awalnya. Setelah itu kita bisa tambah di sini ya. Di sini bisa kita klik tanda plus di sini, kita bisa buat kelas dan juga gabung ke kelas. Jadi kalau anak-anak nanti gabung ke kelas, kalau kita buat kelas. Oke, kita buat kelas. Kemudian setuju, kita lanjutkan, misalkan kelas 10 angka 1 misalkan, bagian misalkan mapelnya komputer akuntansi ya. Oke, komputer akuntansi. Kemudian di sini juga sama, kita copy saja, kita pindah ke bukan ruang ya, kita pindah ke mata pelajaran. Oke, kita hapus saja ruangnya, tidak usah, tidak apa-apa. Kemudian kita buat. Kita tunggu beberapa saat sampai keluar dia seperti ini. Nah, ini adalah tampilan kelas kita ya. Tampilan kelas kita di sini ada forum, nanti tempat di sini bisa chatting dengan anak ya, atau bisa membahas diskusi, atau bisa mengobrol ya lewat Classroom bisa. Kemudian lewat forum ini, kemudian tugas kelas di sini kita bisa buat tugas banyak ya. Di sini bisa kita buat tugas yang baik itu teks, gambar atau video, ataupun mengupload teks langsung juga bisa ya. Jadi mengupload flyer bisa, mengupload gambar bisa. Di situ kita menggunakan tugas video juga bisa. Kalau tugas kuis nanti langsung dihubungkan dengan Google Form ya, jadi langsung dimasukkan dengan Google Form. Materi pertanyaan ini bisa kita pakai materi ini kita bisa membuat materi, baik itu PowerPoint bisa kita masukkan sini, Word bisa kita, Excel juga bisa, materi video juga bisa, materi YouTube juga bisa, kita bisa masukkan di sini, baik itu berupa file maupun berupa linknya bisa kita masukkan. Topik ini bisa kita tentukan topik, misalkan kalau sebagai guru pengajar tuh biasanya kalau saya pakai KD, jadi topik ini saya masukkan KD. Jadi KD yang digunakan, contohkan misalkan seperti ini, punya saya 10 TKJ seperti ini ya. Oke, di sini ada tugas kelas. Nah, lihat di sini saya buat per KD seperti ini, 3141, 32 dan seterusnya sampai ke 36. Nah, ini KD-nya. Jadi kita bisa kelompokkan di dalam KD itu ada tugas, ada praktikum, tugas praktikum, ada tugas pengetahuan, ada penilaian pengetahuan bisa ya di situ. Kemudian saya kembali lagi, tugas kelas itu bisa kita buat tadi ya, topik tadi kita bisa kelompokkan. Nah, anggota ini contohnya adalah anak-anak nanti yang bisa kita invite, atau anak-anak bisa invite kita ya lewat kode kelas nanti yang kita akan bagikan. Nilai ini tergantung dari tugas yang kita buat. Tugasnya nanti kita akan masuk langsung otomatis dinilai dan
kita disediakan tempat untuk menilai dari tugas-tugas yang anak-anak yang sudah kerjakan. Oke, kita balik ke awal aja. Nah, ini adalah kode kelasnya. Kita bisa klik di sini tampilkan. Nah, ini bisa kita copy atau kita screenshot ya, bisa kita screenshot atau bisa kita salin ini, atau kita salin ya, bisa kita share di WA atau di manapun, jadi mereka bisa tahu pokoknya ini kode kelasnya untuk invite di sini. Seperti cara invite-nya seperti apa, sama seperti kita membuat kelas tadi. Kalau anak silakan gabung ke kelas ya. Jadi kalau kita gabung ke kelas, nah di sini kita masukkan kodenya gitu ya. Kalau kita gabung ya, kode yang ini tadi. Kalau kita sebagai guru kan tidak usah ya, di anak-anak kita nanti silahkan di-sharekan kode kelas ini atau salin undangan ini, kemudian mereka bisa langsung connect dan otomatis dia akan masuk dengan catatan mereka sudah login ke Gmailnya ya, baik itu HP maupun browsernya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita atur dulu kelas kita ya, kita atur di sini kode kelasnya aktif, ini undangannya. Oke, kita bisa copy, kita share, ini juga bisa ya, atau yang tadi juga bisa. Kode kelasnya ini, kemudian forum anak bisa siswa dapat memposting dan memberi komentar, bisa ya. Tugas kelas, notifikasi didapat oleh anak-anak. Oke, gitu saja mungkin yang bisa di setting. Oke, kalau tidak ada perubahan kita kembali saja. Oke, nah ini adalah kelasnya, kelas yang sudah kita buat dan siap kita isi. Nanti di video-video selanjutnya nanti saya akan buatkan bagaimana cara membuat tugas, bagaimana cara membuat soal pilihan ganda, soal esai, bagaimana kita memasukkan materi, bagaimana kita membuat masukkan link YouTube, masukkan link website dan seterusnya ya. Nanti saya akan ajarkan di pertemuan berikutnya, di video-video berikutnya maksudnya ya. Nanti silahkan dilihat video berikutnya. Nah, kemudian jika kelas ini tidak terpakai, bisa kita hapus ya. Kelas-kelas ini bisa kita hapus dari Google Classroom karena seluruh data yang ada di sini itu membebankan drive kita ya, Google Drive. Jadi ketika kita sudah mendaftar di Gmail, kita mempunyai Gmail, artinya kita punya drive. Google Drive itu tempat penyimpanan atau cloud computing lah ya, itu 15 GB dan itu free, diberikan oleh Google, seperti itu ya. Jadi itu free, diberikan oleh Google. Maka kalau ketika kelas ini sudah tidak terpakai, misalkan dalam satu tahun pelajaran atau satu semester mau ganti, boleh, bisa ya, tinggal kita hapus saja. Cara menghapuskan seperti apa? Kita pilih kelasnya, kemudian kita pilih kelas ini, misalkan yang ini yang kita buat tadi ya, kita pilih tanda titik 3 ini, kita klik, kemudian kita arsipkan, kemudian arsip. Oke, setelah kita arsip, kemudian kita pergi ke menu kelas ini, paling atas ini ya, menu utama. Kita masuk di bawahnya, itu ada kelas yang diarsipkan. Nah, ini yang kelas sudah diarsipkan tadi, kemudian kita klik tanda 3 tadi seperti tadi, kemudian kita hapus, dan dia akan menghapus. Oke, dan tidak ada kelas lagi di Classroom kita ya, yang kelas yang kita buat tadi. Seperti itu tutorialnya. Semoga untuk para guru dan para pengajar di seluruh Indonesia gampang untuk membuat ini, bisa dengan melihat video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang melihat video ini. Terima kasih, salam sehat dan salam kenal dari saya. Selamat malam.